يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, saudara-saudara kula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah tasih paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang ageng dalu niki katitik kita saged nglajengaken bahasan kita inggih menika babagan masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Teng pundi kita ngancik bab nomor kalih nggih menika ngicali ta'assub fanatisme kepada golongan, kelompok maupun yang lainnya sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Pilih rumiyin umat menika fanatik terhadap mazhab. Dumugi sepriki kathah tiang-tiang ingkang boten kersa nikah ne putrane putrine kejawi kalih madhab ingkang dipun pahami. Boten purun salat wonten wingking tiang-tiang ingkang boten semadhab kalih piyambakipun. Kados ngeten menika terus ngantos napa ingkang kita pirsani kejawi tiang-tiang kang dipun paringi rahmat Allah taala. Kaum muslimin tasih kathah ingkang boten purun salat wonten masjid sanesipun masjid kelompokipun. Enten apa mboten, Pak? Enten ta? Enten. Nggih. Kahanane salat Jumat kamangka adoh saka masjid kelompoke niku tesih kathah sing pilih trima nganti rajumaan betahe napa boten wonten masjid kelompoke amargi kados ngeten menika niki kasunyatan boten purun uluk salam dumateng sanes kelompoke kahanan kados ngeten menika saestu dipunawisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenggun di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken min asrati saati ayyamur rajulu bil masjidi la yusalli fihi rak'ataini wa an la yusallim ila ala man ya'rif. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat teng pundi wonten tiyang lewati masjid ning boten purun salat ora gelem pernah salat ana masjid kono mau najan mung 2 rakaat. Banjur dheweke kono mau mung gelem ngucapke salam marang wong-wong sing dikenali wae. Kamangka kita menika nalika wonten tandha tiyang kala wau agamanipun Islam menika supados kita paring salam. Salam dumateng tiyang ingkang dipun kenal utawa mboten dipun kenal. Niku kedahipun kita salam. Oh Pak kae nggawa peci, kae mesti wong Islam. Assalamualaikum. Niki sampun kapetang kesaenan. Nggih Pak Bu nggih. Oh Pak kae jenggoten, kae mesti wong Islam. Assalamualaikum. Oh Pak kae kathoke cingkrang, kae mesti wong Islam. Assalamualaikum. Catet ganjaran apa mboten niki? Dicatet, nggih. Sok-sok kae wong kelompok kae mesti Allah emoh.
Niki mboten laras. Pun kajenge perkara dijawab mboten niku urusanipun kiambak-kiambak. Ning supados kita salam. Hadis menika hadis riwayat Tabrani dipun sebataken wonten Sahihul Jami'. Ugi wonten Fathul Bari. Ibnu Hajar rahimahullah ngendikaken ngucapke salam marang wong sing ora dikenal pinangka tandha ikhlas anggone ngamal marang Allah taala. Tandha tawadhu, rendah hati, dan menyebarkan salam merupakan syiar dari umat ini. Nika saged pun bersani wonten Fathul Bari. Mula Rasulullah ngendikaken ifsa'us salam, sebarno salam. Menika ugi salah satu di antara resep agar satu masyarakat itu tumbuh rasa saling mencintai. Nggih menika ifsa'u salam, nyebarke salam. Nggih. Jenengan panggih kalih tiyang senajan boten renemen paling boten salam. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki suasana sampun mencair. Nggih. Petuk tanggane mung napa Pak? Enake mung mecoco ae. Ngono jek bingung lah-lah nyingkreh. Niki kedah dipun tilaraken kados ngeten. Menika sederek kita. Ora patung, ora watu, ora cagak. Kedah dipun paringi salam. Menika salah setunggalipun hak tiyang Islam. Sabantu rugi mlebet griya, medal griya, badhe mlebet malih salam malih. Buka keran mlebu omah salam malih kados ngeten. Lajeng fenomena fanatik kelompok menika salah setunggalipun kebiasaan jahiliyah. Tebuti Allah Subhanahu wa taala ngawisi menika. Allah nyebataken wonten Al-Qur'an, wala takunu minal musyrikin, kowe klebu wong kang nyekutake Allah. Kados napa minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Yaiku wong-wong sing mecah belah ana agamane kanthi pirang-pirang golongan. Saben-saben golongan rumangsa bangga apa kang ana marang golongane. Niku wonten surat Ar-Rum 3 ayat 3 setunggal. Adi menika dipun awisi. Lah keadaan kados ngeten menika saestu memprihatinkan. Pripun kaum muslimin niki dicapi-capi musuhipun. Nggih saking lebet ugi saking jawi. Dibuat bagaimana mereka saling bermusuhan. Satu, golongan berpakaian ini dan yang lain pakai golongan pakai warna itu. Niku kemawon sampun gedenge setengah mati. Nggih niki saged jalan bersani Pak. Nalika musim-musim kampanye, nggih. Aku ora ngandhake mriki lho nggih. Tegese nalika kampanye Pilpres dan lain sebagainya nggih. Maka ada yang berpakaian warna ini, ada juga berpakaian warna itu lali agamane. Dadi mereka semua fanatik terhadap kelompok mereka masing-masing, partai mereka masing-masing, lupa terhadap agama mereka di mana mereka harusnya bersatu. Ini keadaan. Seakan musuh yang harus diperangi tanpa mendasari perbuatan tersebut dari tuntunan agama, bahkan dianggap muncul dari musuh. Inilah kenyataannya menimpa kaum muslimin. Nggih Pak Bu nggih. Dadi wonten setunggalipun serius niki kula petakne secara makna mawon. Teng pundi rumiyin wonten ing menika para sahabat saking kalangan Aus lan ugi Khazraj. Niki dipun sebataken kalih Ibnu Ishaq wonten kitab yang menika Ar-Rahiqul Mahtum teng pundi
Syekh Safiur Rahman betahaken kisah menika pripun tiang-tiang Yahudi niki ngadu domba kalih tiang-tiang Islam. Nggih. Tiang Islam saking Aus lan Khazraj rumiyin perang, wonten perang Ba'ats. Nalika tasih sami jahiliyah. Islam dugi lajeng sami rukun, sayuk rukun sarengan. Lajeng tiyang Yahudi niki liwat atine bedonggol, weting. Sehingga menapa? Sehingga kae aja entuk rukun. Nek wis rukun ora iso didikte. Ngakon cah nom-noman melu kumpul karo Aus lan Khazraj kala wau. Lajeng ngungkit-ungkit syair-syair nalika perang Ba'ats. Langsung tiang-tiang kalau terpengaruh, Pak. Langsung sami-sami emosi. Arep dibaleni apa piye? Saiki yo iso niki cara bahasane dhewe. Sehingga napa akhiripun tiang loro kala mencolot wonten tunggangane, ayo tanteni mburi Madinah. Kalih betok gamanipun. Rasulullah mireng ketatusan kala wau. Akhiripun Rasulullah kala wau ndukene lajeng lilehke malih. Sehingga akhiripun pemuda-pemuda Aus lan Khazraj kala wau nampi tunduk taat mirengaken Rasulullah lan menyesal saling beranggulan. Jenengan gatosaken sak menika, Pak. Tumbuti kathah tiang-tiang Islam akrab kalih ahlul kitab. Gedeng kalih tiang-tiang kang negake sunnah, gitu. Pinten kathahipun pengawasan-pengawasan ingkang negake sunnah tapi justru malah dibubarkan. Nggih napa mboten? Kathah to? Di sisi lain teng pundi orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah kemusyrikan di tempat-tempat pengibadahan mereka, justru mereka jaga. Ini keadaan. Ini sungguh terbalik. Seharusnya loyal kepada semua kaum muslimin, apa yang ada kebenaran pada mereka, berlepas diri terhadap apa yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya al-wala dan juga al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Niki. Begitu pula orang tiang Muhajirin tegese tiang kang dugi, Ansor niku tiang sing wonten kitha Madinah. Tiang Ansor kalau nyuruh wong-wong Ansor, lajeng tiang Muhajirin ugi nyuruh wong Muhajirin. Lajeng Rasulullah kalau wau duka. Ojo kowe nyeru karo seruan jahiliyah. Kamu kan apa Pak Bu? Muhajirin Ansor niki dipun sebat wonten surat At-Taubah ayat 100, surat nomor 9. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Yaiku wong sepisanan saka kalangan Muhajirin lan Ansor. Menika. Walladzina tabauhum bi ihsan, lan uga wong-wong sing melo kanthi sabecek-cek radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha marang dhewe semenuga dhewe ridha marang Allah. Surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 100. Niki kalimat Muhajirin dan Ansor ini kalimat yang sahih. Tapi ketika diseru atau dipakai untuk menyeru seruan jahiliyah supaya kembali fanatik kepada jahiliyah tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Supaya kembali kepada golongan-golongan tersebut, ini tidak diperbolehkan. Semanten ugi pilih kita pirsani nggih, di antara hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu menyeru dengan seruan jahiliyah dan ini dilarang. Di antaranya saged memecah belah kaum muslimin, sepindah itu menyeru kepada organisasinya. Pada dasarnya orang mendirikan organisasi ini gangsal, Pak. Organisasinya ini itu atau yang lain, tetapi ketika mereka itu fanatik terhadap organisasinya, menolak hadis-hadis Rasulullah padahal hadis itu jelas sahih, maka yang seperti inilah yang terlarang.
Mau bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Hambali, Hanafi atau Maliki itu boleh. Yang tidak boleh maksudnya mempelajari Islam dari salah satu mazhab tersebut boleh. Yang tidak boleh adalah fanatik terhadap mazhab tersebut sehingga tidak mau diingatkan ketika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, salah satunya adalah seruan organisasi di kata Pak. Darai angger ngaji ra golongane kae ora gelem. Atau kalau ada dalil-dalil yang sahih meskipun itu benar, tapi yang mengucapkan bukan gurunya atau golongannya itu juga tidak mau. Maka seperti ini adalah tanda-tanda fanatik. Kemudian juga seruan kelompok. Kados kula aturaken kala wau. Klamben ijo, klamben iki, klamben werna kuwi, lah kok kesebut ijo ki mau piye ki? Mboten apa-apa nggih. Maka ketika seperti itu terus fanatiknya kepada kelompoknya, ini tidak boleh, tidak diperbolehkan, sehingga saling permusuhan sesama kaum muslimin. Kemudian juga seruan orang yang mukim atau orang pribumi atau daerah, juga orang pendatang, maka tidak boleh, tidak boleh. Kayak wong neko, kayak wong kene, maka ini tidak boleh. Begitu pula seruan suku. Mboten nangsa. Oh, kayak wong Batak. Batak nyet ngono kae, ndak boleh. Ketika mereka sudah Islam, siapapun itu wong Amerika, wong Ethiopia, wong Papua, maka kedudukannya sama. Itu adalah saudara kita. Jelas mboten iki? Dulu Salman itu dari Persia. Tapi ketika sampai di Madinah, itu sahabat semua mencintai Salman Al-Farisi. Makanya orang-orang yang mereka menyeru-nyeru seperti ini adalah seruan jahiliyah, tidak boleh. Selain kalau bahasa keren ini berkata rasis itu tidak boleh. Islam itu sudah mengajarkan terlebih dulu. Seperti itu tidak diperbolehkan. Seruan suku dan lain sebagainya. Kemudian seruan perguruan dan lain-lainnya. Aku meloki bela diri iki pokoke mati urip bener salah belani. Ini tidak boleh. Mboten asal. Dan inilah kenyataan. Sekarang kita saksikan geger teng putih-putih karena penyakitnya diantaranya fanatik golongan. Nggih ta, Pak? Nggih mboten? Nggih, seperti itulah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan agar kita kaum muslimin bersatu di atas agama Allah yang hak ini. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, lan ojo bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Niki surat Al-Imran surat nomor 3 ayat 103. Jadi berapapun dunia itu dikumpulkan, ini sekedar tahu mawon nggih, itu untuk menyatukan hati itu tidak mudah, Pak. Mboten gampil. Tapi ketika mereka itu diseru kepada Islam, diseru kepada agama yang benar ini, jadilah hati-hati mereka bersatu menikah. Oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Ibnu Abbas yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Ibnu Abbas niki ngendika,
meh wae aku kuwatir kowe iki diudani watu saka langit. Sebabipun napa? Aku ngandhake Rasulullah ngene utawa berkata demikian, akan tetapi kalian membantah dengan mengatakan tapi Abu Bakar begini, Umar begini. Jenengan saged banding nih. Bagaimana ucapan Abu Bakar, Umar saja itu tidak boleh untuk membantah Rasulullah. Apalagi orang-orang setelah mereka berdua. Ya, ini sudah jadi konsensus akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Itu saja tidak boleh untuk membantah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita saksikan di Al-Quran maupun di hadis, maka pengembalian permasalahan perselisihan pertama kali adalah kepada sinten Pak? Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian ingin dicintai Allah, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah. Begitu pula dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Elo ana sunnahku, wajib marang sira meloi sunnahku, banjur sunnah khalifahku kang lurus. Rasulullah lebih dahulu. Ngoten. Makanya di sini Ibnu Abbas itu khawatir kalau orang-orang yang membantah ucapan Rasul itu dihujani batu dari langit. Kenapa? Karena berani membantah Rasulullah dan membandingkan dengan Abu Bakar dan juga Umar. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Para imam mazhab mereka juga melarang ta'assub fanatik. Niki sejatosipun kados ngaten. Perkara kasunyatane orang-orang sekarang ini pada fanatik, sebenarnya para imam mazhab mereka itu melarang fanatik tersebut. Kados temriki dipun sebataken tembuti para imam mazhab mereka semua memerintahkan agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan mereka, qala Abu Hanifah rahimahullah, idza sahal hadisu fahuwa madhhabi. Menawa hadis kuwi sahih ya kaya ngono kuwi madhabku. Begitu pula ucapan beliau, idza qultu qaulan yukhalifu kitaballahi wa khabarur rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli. Menawa aku kondo kok ucapanku nyelisih kitabullah dan juga sunnah Rasul, tinggalkanlah ucapanku. Ini sinten wau niki? Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Kemudian Imam Malik piyambakipun ugi ngendika, inna ma ana basyarun uhti wa usibu. Satemene aku mung trima menungso, sok salah, sok bener. Fangduru fir ra'yi, maka perhatikanlah ucapanku. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnata fahuduhu bihi. Saben-saben apa sing nyocoki Al-Qur'an lan sunnah, cukuen penemuku. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnata fatrukuhu. Lan apa kang nyelisi Al-Qur'an lan sunnah, tinggalno ucapanku. Menika Imam Malik. Semanten ugi Imam Syafi'i ugi kados ngaten. Piyambakipun ugi mboten dawuhi pengikut-pengikute supados fanatik. Itu tidak. Di mana beliau rahimahullah Imam Syafi'i berkata, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menawa kowe nemoni ana kitabku nyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah ucapku.
ucapanku. Faqulu bi sunnati Rasul sallam wa da'u ma qultu. Niki Imam Syafi'i. Mereka semua tidak menyuruh fanatik kepada mazhabnya. Ya mung wong-wong saiki sing mereka sama fanatik terhadap mazhabnya. Seakan-akan dia betul-betul pengikut setia Imam Syafi'i, padahal hanyalah mengambil sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Ngoten Pak. Itu kenyataannya. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah, beliau juga berkata, man radda hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala safahalakatin. Sapa wonge wani nolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dheweke ana pinggir kebinasaan. Niki dinukil saking kitab sifat salat Nabi, saking takbir ngantos dumugi salam. Niki kedahipun panjenengan sami gadah. Insyaallah suatu saat kita juga bahas secara ringkas seandainya Allah pertemukan lagi. Jadi setelah ini nanti permulaan ini itu ada pembahasan tentang bagaimana kita harus tahu wudu yang benar, bagaimana kita harus tahu sholat yang benar. Niku harus kita tahu. Kemudian demikianlah ucapan para imam. Mereka mengajak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengajak kepada pendapatnya atau madhabnya. Ini menunjukkan tentang bersihnya hati-hati mereka. Bukan seperti orang-orang sekarang. Mereka membuat organisasi-organisasi, kemudian mencari mangsa. Setelah dapat mangsa, kemudian disuruh baiat. Setelah berbaiat, akhir dan ujung-ujungnya itu disuruh membayar. Iki kudu ngetokke 10% saka hasil sasenane. Coba bayangkan, Pak. Ini tidak boleh dan ini hukumnya haram, mengambil harta kaum muslim tanpa hak. Ngoten. Tidak boleh. La kuwi infaq dicatah, gitu. Ketika tidak bisa bulan ini harus dirapel bulan berikutnya. Infak napa mboten iki? Pemaksaan, nggih. Padahal di antara mereka itu ada yang rela nambal ban, rela dodol bensin. Kalau kok merendahkan jual bensin itu tidak. Tapi kita lihat berapa laba itu. Mboten mungkin 1 liter itu dapat 1000, nggih Pak. Nggih napa mboten? Atau naik nang kene angsal. 1 liter angsal badhe 1000 nek ten mriki. Angsal mboten. Mboten sing sate niki. Tidak ada. Ya, kalau sampai 1 liter 1000 itu tidak ada. Mau berapa ratus. Sementara tokoh-tokohnya itu mereka mengumpulkan dan dari sana terkumpul miliaran. Coba bayangkan. Kemudian diberilah mobil-mobil mewah. Itu fakta. Sebagian kaum muslimin seperti itu dan ini tidak boleh. Jadi mereka menyeru manusia untuk kepentingan organisasinya, bukan li'ilali kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Pangapunten Pak, mengkene jenengan kok ngantos medal saking yayasan niki atau organisasi niki. Oh, jenengan iku mati kafir, Pak. Arep kados napa men jenengan mengke bakal nasib spesial dan lain sebagainya dengan berbagai ancaman dan diskriminatif. Bahkan tidak segan-segan jenengan iso pateni dhewe lho. Bahkan sampai seperti itu. Ini sangat berbahaya. Makanya seruan yang benar itu tidak mengarah kepada fanatik dalam kelompok. Kados kula wangsuli.
Tidak ada masalah seseorang belajar atau mendirikan satu organisasi. Yang bermasalah ketika mereka itu fanatik terhadap organisasinya, menolak hadis-hadis Rasulullah SAW, memaknai makna-makna Al-Quran dengan pemahamannya untuk menjaring, menjerat, mencekik para pengikutnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan ini fakta dan banyak sekali. Sebagian besar kaum muslimin terkungkung dengan seperti ini. Ya alhamdulillah, sebagiannya sudah mulai pudar. Alhamdulillah. Seperti mimpi buruk mereka itu. Akhirnya banyak yang melepaskan diri. Alhamdulillah. Para imam madhab, mereka sama sekali tidak menyeru kepada madhab mereka. Ini aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Bandingkan dengan para tokoh-tokoh sekarang, mereka banyak menyuruh agar fanatik kepada kelompoknya saja, memaknai Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan tak segan-segan mengeklaim selain kelompoknya Islame ora sah. Itu banyak Pak, seperti itu. Kayak takoni, pinter Al-Quran, pinter hadis, pinter tafsir. Ning kae iki urung meguru karo gurune dhewe. Tadi ora sah Islami, seperti itu. Dianggap tidak sah. Terus selain kelompoknya itu dianggap tidak sah. Dan mereka tetap di atas kekafiran selama belum mau berbaiat dan bergabung dengan jamaahnya. Ini sebagian kaum muslimin seperti itu. Ini fakta, realita. Ini adalah jamaah-jamaah takfiri, Pak. Takfiri itu tegasnya ngeten. Orang yang tidak mau berjamaah dengan kita, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Hanya saja untuk mengelabui mangsa, mereka tidak mengucapkannya di forum-forum umum. Itu hanyalah khusus di kelompok-kelompok mereka. Oleh karena itu, mereka orang-orang seperti ini sangat berbahaya. Artinya sangat berbahaya ketika menyeru kepada manusia, kemudian mereka akan menjeratnya. Semua ini terjadi karena jauhnya mereka dari agama ini. Sehingga mereka mudah untuk diadu domba oleh musuh-musuhnya, baik dari luar, yaitu kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, baik itu musyrik ahlul kitab ataupun orang-orang yang tidak memiliki agama dari samawi. Dan dari dalam orang-orang yang merusak Islam ini, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dari kalangan orang-orang liberal, orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah. Demikian pula orang-orang qadariyah dan juga jabariyah. Ini insyaallah di belakang sedikit ada penjelasan nanti, insyaallah, kalau kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala.